Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya membuat judulnya ini Hasto ditersangkakan tersebut itu hanya bentuk ingatan kepada PDIP karena melecehkan Anies Baswedan. Kok begitu? Ya, begitulah yang ada sekarang ini kawan-kawan. Kalau kita dari segi pendukung Anies Baswedan yang tak luput dari kacamata kita dari segi ketuhanan. Kenapa begitu? Kalau kita lihat runtutan peristiwanya, demikian masifnya sebenarnya PDIP ini mengganyang Anies Baswedan. Mulai dari mana? Mulai waktu jadi gubernur. Jangan main-main kawan-kawan. Waktu jadi gubernur, kebijaksanaan Anies selalu dihambat oleh PDIP dan PSI. Itu 2017. Tapi Anies tak pernah mempermasalahkan hal itu sampai berakhir masa jabatan dia. Ingat, Jokowi dengan PDIP berkuasa saat itu berlawanan dengan Anies dan Gerindra dengan Prabowo. Itu pada waktu menjadi gubernur. Gerindra inilah yang mendukung Anies Baswedan untuk membuat kebijaksanaannya bisa berlaku yang dihambat oleh PDIP. Di situ kekuatan parlemen di DPRD Jakarta hampir seimbang. Sehingga kalau salah satu berkhianat itu akan sulit bagi seorang kepala daerah untuk mengambil kebijaksanaannya. Oke. Kemudian setelah terjadi kemarin ini, balik aja kita terus-menerus ke belakang lagi. Jadi kalau kita lihat, kalau jadi gubernur itu, kalau kawan-kawan tahu, itu bukan main sebenarnya PDIP berlawanan dengan Anies Baswedan. Langsung kita ke belakang ke sini. Kapan itu? Pada waktu amicus curiae, di mana Anies Baswedan sebagai calon pilpres, calon yang dikalahkan oleh 02 bersama 03, kan ikut menuntut ke MK. Ikut menuntut ke MK itu, apa yang dilakukan PDIP? 01 Koalisi Perubahan ingin adanya hak angket diberlakukan pada waktu itu. Siapa yang menolak? Karena yang menolak adalah partai terbesar atau kekuasaan parlemen terbesar pada waktu itu PDIP. Sementara dia menuntut ikut ke MK. Tidak dibarengi dengan hak angket untuk masalah kecurangan dalam pemilu. Siapa yang menolak? Coba, siapa yang menolak? Itu Megawati. Megawati lah yang menolak itu. Sehingga kita tidak bisa melihat apakah pemilu ini benar-benar bisa secara sempurna dipercayai oleh rakyat. Artinya begini, kalau seandainya ke MK sudah ditetapkan, KPU sudah ditetapkan, 02 menang. Kalau diadakan hak angket, supaya ada kejujuran di situ, benarkah 02 itu menang semenang-menangnya? Dan kalau seandainya memang kecurangan itu tidak terlalu material namanya, nggak masalah. Artinya pemilu akhirnya kalau ada hak angket itu diselidiki, untuk menyelidiki hal itu. Menyelidiki kecurangan dalam pemilu itu. Kalau memang tidak curang kan bagus lagi. Jadi pemilu ini legitimate. Tapi apa jawaban Megawati pada waktu itu? Dia tidak mau menjatuhkan Jokowi. Kan itu jawabannya yang tenar pada waktu itu. Padahal tidak ada hubungannya hak angket ini dengan kecurangan itu menjatuhkan Jokowi di situ. Tidak ada, tujuannya adalah untuk melihat apakah pemilu ini curang atau tidak. Siapa yang menghambat? Ada ambigu namanya dari sifat Megawati pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia cuma mengatakan amicus curiae, sahabat pengadilan. Dia tekan pengadilan untuk membuat keputusan yang untuk keinginan dia. Padahal ada mekanisme power yang lebih kuat daripada itu untuk melihat kecurangan itu di mana? Di DPR yang dikuasai PDIP pada waktu itu. Itu harus kita cermat menilainya. Itu satu hal. Kedua, kita ingat pada waktu dia PDI bisa mengusung sendiri pada waktu Pilgub. Bagaimana caranya Megawati pada waktu itu melecehkan Anies Baswedan. Ingat, bagaimana itu memang sakit kepada Anies Baswedan sebenarnya. Tapi Anies sama sekali tidak merasa kecewa, tidak merasa bagaimana begitu kan. Karena terbukti setelah itu calon yang diusung oleh PDIP, dia usung juga. Artinya tak ada dendam sama Anies Baswedan. Tapi langit berbeda cara algoritmanya. Algoritma langit ini berbeda dengan algoritma manusia. Boleh, Anies tak boleh, tak apa-apa, tak sakit hati. Pada waktu sudah digadang-gadang oleh elit-elit PDIP datang ke tempat dia, kemudian berbicara, berdiskusi panjang, sehingga Anies teryakinkan untuk dicalonkan dan sudah menunggu di belakang panggung untuk diumumkan oleh Megawati. Diumumkan sedemikian. Kemudian, tapi bukannya diumumkan Anies pada waktu itu di depan forum yang ramai, di depan PDIP seluruhnya, Mega melecehkan Anies Baswedan. Siapa dia? Kok disuruh-suruh kita ngusung sekarang? Kemarin kemana aja lu? Padahal Anies di belakang ini menunggu. Dan di situ Anies pun tak sakit hati. Coba bayangkan. Dia usung Pramono bersama kemarin. Pengamat mengatakan bahwasanya kalau saja anak abah ini netral, belum tentu Pramono menang di Pilkada Jakarta. Belum tentu kawan. Tapi apa yang terjadi setelah Anies berusaha aktif untuk memenangkan Pramono yang didukung oleh PDIP? PDIP mengatakan bahwasanya dengan narasi bahwasanya dukungan anak abah itu tidak signifikan. Artinya tidak didukung anak abah pun Pramono menang. Apa artinya di situ? Anies sama sekali tidak sakit hati lagi. Lihat, Anies tak sakit hati. Tapi pencipta sakit hati kayaknya.
Pencipta bekerja dengan algoritma sendiri. Oh, kalau begitu kalian begini ya ceritanya. Tunggulah. Inilah bentuk mungkin sebagian dari algoritma langit. Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kasusnya udah 5 tahun yang lalu. Kita hanya bisa pasrah. Kalau kita menyarankan ke PDIP, bertobatlah seperti kata Pak Prabowo. Kalau yang bertobat kan dimaafkan. Bertobat kepada Tuhan itu gampang. Bertobat betul-betul dan robah cara-cara berpolitik seperti itu. Itu aja dari kita pendukung Anies Baswedan.